Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yabqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang akan senantiasa mengaruniakan kepada kita semua hati yang selalu merasa diawasi oleh Allah, hati yang ikhlas, hati yang tulus, hati yang semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha penggenggam dari segala kejadian, yang maha menciptakan lagi maha menyempurnakan dari setiap ciptaannya. Dan dialah Allah satu-satunya Tuhan kita yang senantiasa mengawasi kita, melihat, mendengar. Tidak ada dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang tidak dilihat oleh Allah. Tidak ada maksiat yang pernah kita lakukan secara sembunyi-sembunyi yang tidak disaksikan. Bahkan tidak ada sekecil aib pun yang tersembunyi dari Allah. Apapun yang pernah kita lakukan semasa hidup di dunia ini, pasti kelak di akhirat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriring salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, zuriatnya, begitu juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan diri-diri ini akan diberikan syafaat melalui baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang hadir di sini dan keluarga insyaallah akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita akan lanjutkan kajian kita pasal keempat minal hikami Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Qala Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, ijtihaduka fima tuminalak wa taksiruka fima tuliba minkah dalilun ala intimasil basirati minkah. Yang artinya kerajinanmu untuk mencapai apa-apa yang telah dijamin pasti akan sampai kepadamu. Di samping keteledoranmu terhadap kewajiban-kewajiban yang telah diamanatkan atau ditugaskan kepadamu, membuktikan butanya mata hatimu. Jadi mengutamakan yang dijamin, melalaikan apa yang Allah tuntut ke kita, menandakan butanya mata hati. Jadi sesuatu yang sudah dijamin itu tidak boleh menjadi prioritas. Yang menjadi prioritas itu yang dituntut oleh Allah ke kita. Apa yang dituntut oleh Allah ke kita itu mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepadanya. Jadi fasilitas-fasilitas dunia ini sebagai mediator jalan kita untuk sampai ke tujuan. Jadi dunia ini bukan menjadi tujuan, tapi dunia ini sebagai jalan untuk sampai ke tujuan. Karena kita manusia ini kalau sudah dikasih dunia lupa dengan konsep dasar kita adalah mengabdi kepada Allah. Jadi mengabdi kepada Allah ini apapun bentuk profesimu tetap
tujuanmu itu adalah Allah. Yang jadi pejabat tujuannya Allah. Yang jadi dosen tujuannya tetap Allah. Yang jadi pedagang tujuannya tetap Allah. Kalau tujuannya sudah benar, pasti urusan dunianya pasti benar. Tapi kalau tujuannya dunia, ini pasti hancur. Dunianya hancur, akhiratnya pasti hancur. Nah, apa yang dijamin oleh Allah? Yang dijamin oleh Allah itu jodoh. Jadi kamu yang masih bujang, tidak usah khawatir. Allah sudah siapkan pasangan masing-masing. Tidak usah pusing mikirin jodoh. Pasti datang. Yang sudah beristri juga tidak usah khawatir. Kalau jatah kita 2 kali, pasti nikah lagi. Kemudian maut itu juga dijamin. Nyari mati, kalau belum waktunya mati, tidak mati kau. Banyak orang yang uji coba bunuh diri tapi tak mati-mati. Melompat dari lantai 7 ke lantai 1 masih hidup. Ambil tali gantung diri masih hidup. Nah, ada orang yang takut mati mendadak. Nah, jadi kematian itu misterius, tidak usah ditanya, tidak usah dicari, pasti datang waktunya. Nah, yang ketiga, nasib. Nasib ini juga dijamin oleh Allah. Maka jangan melawan orang yang punya nasib, tidak akan menang. Orang pintar kalah dengan orang yang bernasib. Banyak orang pintar tak katik nasib. Banyak orang yang tak pintar nasibnya baik. Sekolah tak tamat, duitnya banyak. Sekolah lah tinggi-tinggi, buntu sepanjangan. Itu banyak itu. Nah, yang paling penting ini, yang sering kita doyani ini adalah rezeki. Nah, kita bahas pada bab rezeki ini. Yang dijamin oleh Allah ini rezeki. Tidak usah khawatir, rezeki ini sudah ditakarin. Kalau kita hidup di dunia ini dikasih oleh Allah jatah 3 triliun, pasti sampai 3 triliun itu. Tidak usah khawatir, tidak mungkin ketukar, tidak mungkin bertambah, tidak mungkin berkurang. Nah, jadi yang dijamin oleh Allah yang pertama itu adalah rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di muka bumi ini melainkan Allah yang menjamin rezeki. Artinya rezeki ini dijamin oleh Allah. Jangan kalah dengan cicak. Cicak itu makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap, cicak tak punya sayap. Cicak itu merayap, nyamuk itu terbang. Bagaimana mungkin cicak bisa ngejar nyamuk? Pernah tak bapak-bapak, ibu-ibu melihat cicak mati kelaparan? Tak ada. Bagaimana cicak ngejar nyamuk? Tidak mungkin cicak ngejar nyamuk yang punya sayap. Bagaimana cara Allah mendatangkan rezekinya? Cicak didatangkan nyamuk itu ke mulut cicak. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu dimakan. Nah, masa kita kalah sama cicak? Kita punya Allah, kita kenal Allah. Masa hidup ini masih mau curang? Masa hidup ini mau tidak jujur? Jujur dijamin rezeki, tidak jujur juga dijamin rezeki. Lebih baik jujur. Dan orang yang hidup cari nafkah dengan cara yang batil dijamin menderita. Walaupun rumahnya bagus, mobilnya bagus, uang di situ miliaran, kebun ribuan hektar, bedeng ratusan pintu, kalau dicari dengan cara yang batil dijamin hidupnya sengsara dan menderita. Nah, lihatlah orang-orang yang jujur, tenang walaupun buntu.
Karena tidak ada beban moral, tidak ada beban batin. Rumah ngontrak, bini cerewet, anak banyak, tabungan tak ada, BPJS tak ikut, duit di dompet cuma 15.000. Nah, orang ini kapan mati? Ringan. Kenapa ringan? Apa mau diharapkan hidup di dunia ini? Dapat bini cerewet, anak banyak, sakit-sakitan pula. Nah, orang yang seperti ini lebih suka mati daripada hidup. Mau bernikmat-nikmat di dunia juga apa? Rumah ngontrak, piring cuma 3, cangkir cuma 2, sendok cuma 3, kompor cuma 1, kulkas tak ada, AC tak ada, tikar, kasur. Ini orang lebih banyak milih mati daripada hidup. Nah, tanyalah sama orang yang buntu sepanjangan itu, tidak takut mati dia, aju mati-mati, dengan harapan setelah mati ini Allah kasih ganti di akhirat. Nah, lihat orang yang banyak harta, bingsal, kebun ribuan hektar, duit ratusan miliar, bedeng ratusan pintu, bini cantik. Begitu mau meninggal, bingung, takut meninggalkan dunia. Kenapa? Sudah jatuh cinta dengan dunia. Nah, maka kita yang hidup buntu sepanjangan ini tidak usah menyesali hidup. Cara Allah ingin membuat kita jangan jadi pencinta di dunia, jadi pencinta dunia, dibuat ekonomi kita keset sepanjangan. Dan itu pertolongan dari Allah. Hidup yang sempit dalam ekonomi itu pertolongan dari Allah. Karena orang yang hidupnya penuh dengan kesempitan dalam bidang ekonomi ini biasanya tunak. Nak jalan-jalan widak ngati, nak keliling kota bensin ngeres, nak bermaksiat, nak bermodal. Akhirnya tak ada pilihan dia, rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid. Akhirnya rajin datang ke masjid, rajin datang ke majelis taklim, akhirnya jadi kiai. Nah, jadi kamu yang buntu sepanjangan tidak usah khawatir. Allah punya rahasia yang belum kita ketahui, dinikmati. Tidak usah lihat harta orang, tidak usah kita ngelitiin hasil harta orang, tidak ada guna. Lebih banyak sakit hati kalau kita sering melirik harta orang. Itu sudah bagian mereka, itu hak mereka, itu rezeki mereka. Yang harus kita syukuri, rezeki yang paling tertinggi dalam hidup kita itu badan sehat, otak waras. Karena ada orang yang badan sehat, otak tak waras. Apa arti hidup? Jadi badan sehat sepaket dengan waras. Kalau badan sehat tak waras, nah itu tadi. Kata orang Palembang tuh una-una, sembarangan hidupnya. Nah, jadi rezeki ini jangan lagi khawatir. Berapa lama kita pernah menjadi seorang pengangguran? Pernah kan bapak-bapak merasakan jadi orang pengangguran? Pernah enggak dalam pengangguran itu satu keluarga tidak makan sehari? Pernah enggak? Buntu nian, korek bangkang, di dompet itu tidak ada uang sedikit pun. Pernah enggak Allah itu lupa ngasih makan sama kita? Pasti makan. Pernah enggak kita merasakan hidup ini sempit, sesempit-sempitnya, buntu-buntunya, tidak ada jalan lagi, kita tidak pakai pakaian, masih dikasih oleh Allah pakaian. Belum pernah kita tidak punya uang, buntu sepanjangan, keluar kilir tidak pakai baju. Karena tidak punya uang, masih dikasih oleh Allah pakaian. Nah, jadi hidup ini jangan banyak nuntut ke Allah, tapi kerjakan apa yang Allah tuntut kepadamu. Jangan banyak angan-angan hidup ini. Makin banyak angan-angan, makin depresi. Tidak usah lagi banyak berhayal. Berhayal ingin jadi orang kaya, sudah kalau umur sudah di atas 40 tahun, begitulah nasib kamu. Umur dah 50, umur 60 nak jadi wong kayo, nak ngapo? Jatah umur 65
berarti 5 tahun lagi, aish, siap-siaplah untuk mati kita deh. Dan pasti mati. Nah, yang kedua, kalau rezeki sudah dijamin oleh Allah adalah kita pasti dijamin asbab datangnya rezeki. Kalau rezeki itu datang ke kita, pasti juga Allah akan memberikan asbab datangnya rezeki. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surah An-Kabut ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Kata Allah, berapa banyak makhluk melata di muka bumi ini yang tidak mampu mencari nafkah, yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah yang mendatangkan rezeki itu kepadamu. Burung yang patah sayap tidak mampu terbang cari makan, Allah datangkan burung-burung yang punya sayap untuk menolong burung yang patah sayap. Dijamin rezeki, juga Allah menjamin asbab datangnya rezeki. Jadi kalau sudah menjadi rezeki kita, tidak usah ditanya dari mana datangnya rezeki itu. Kenapa? Karena rezeki itu tahu di mana tempat beradanya kita. Kita tidak tahu di mana rezeki itu berada. Nah, nanti kita kalau diuji oleh Allah dengan penyakit stroke, tangan tak bisa bergerak, kaki tak bisa bergerak, cuman mata saja yang bisa kedap-kedip. Nah, itu nanti yang ngantarkan makanan ke mulut kita tuh siapa? Tangan tak bisa lagi ngambil makanan, kaki tak bisa lagi berjalan berdiri. Nah, dalam keadaan tak berdaya itu, kalau masih rezeki kita, pasti ada yang mengantarkan rezeki itu kepada mulut kita. Kita masih tetap bisa makan. Nah, maka jangan curang hidup ini. Kalau bekerja, ingin cari kerja, jangan sogok menyogok. Nyogok disogok, dua-duanya dilaknat. Dua-duanya masuk neraka. Masuk sekolah juga sama, jangan nyogok. Pengen masuk sekolah yang ngetren, nyogok, ilmunya tak berkah. Jangan temakan tren. Biasakan hidup ini jujur. Maka Nabi mengatakan, alaikum bisidqi fa inna yasadaqah yahdi ilal birri wal birri yahdi ilal jannah. Jujur kalian, karena kejujuran itu akan membawa kebaikan, kebaikan itu akan mengantarkan kalian masuk surga. Jujur itu berkah dan pasti selamat. Jujur pada diri, jujur kepada Allah, jujur kepada makhluk. Nah, jangan bohong, jangan diingkari. Nah, jadi jangan khawatir. Kalau sudah menjadi rezeki kita, pasti Allah akan memberikan sebab musabab datangnya rezeki. Yang dituntut oleh Allah itu apa? Adalah ibadah kepadanya. Nah, yang ketiga, Allah menjamin la yamutu hatta yastakmila rizqah. Allah tidak akan mematikan kita sebelum rezeki kita habis. Jadi selagi masih hidup, rezeki kita pasti akan datang. Tidak akan dimatikan oleh Allah, dijamin tidak akan mati sebelum rezeki itu habis. Selagi kita masih hidup, rezeki itu pasti ada. Maka kalau kita sering makan, sering minum, muntah, itu tanda-tanda. Kasih minum muntah, kasih makan muntah, itu tanda-tanda. Berarti rezeki itu tak ada lagi pada diri kita. Siap-siap. Lihatlah orang kalau sudah sakit, dikasih makan muntah, dikasih minum muntah, tak masuk lagi makanan itu, menandakan sebentar lagi dia akan kembali kepada Allah. Nah, maka hidup ini dinikmati, jangan terbawa perasaan terus.
Makin umur bertambah, makin banyak baik sangka sama orang. Jangan sering buruk sangka. Karena kalau di atas 40 tahun masih banyak buruk sangka, itu besar kemungkinan matinya su'ul. Ana inda zanni abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi mengatakan, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi makin tua umur ini makin arif, makin bijak. Karena pengalaman orang yang umurnya sudah lebih tua itu lebih banyak makan garam, asin, pahit, itu sudah dilalui. Jadi tetap baik sangka. Yang harus kau burukin sangka itu kepada diri. Kata Sayyidina Ali, kun indan nafsi syarrun nas. Jadilah manusia yang berburuk sangka kepada diri. Jangan berburuk sangka sama orang. Lintasan-lintasan hati itu akan menjadi cermin perbuatan. Maka lintasan-lintasan hati yang buruk itu dibuang, sehingga tidak menjadi kebiasaan. Yang sangat bahaya lagi, jadi karakter. Kita dituntut ibadah ini tidak lain untuk menjadikan kebiasaan baik menjadi karakter yang baik. Alangkah bahagianya kalau jujur itu jadi karakter. Kebiasaan memang jujur orangnya, nggak bisa bohong. Diajak bohong juga nggak bisa. Itu sudah jadi karakter namanya. Kenapa? Kebiasaannya itu jujur, sehingga jadi karakter. Maka dilatih supaya jadi orang jujur. Riyadu perlu latihan. Segala sesuatu itu kalau tidak pernah dilatih tidak bisa jadi kebiasaan. Kalau tidak bisa jadi kebiasaan, bagaimana mungkin jadi karakter? Nah, latih diri ini, berbaik sangka terus sama orang. Jangan lihat penampilan. Kita ini cenderung tertipu dengan penampilan. Penampilannya biasa-biasa saja, kita menganggap orang itu tak punya kelebihan. Justru orang yang tidak pernah nampak kelebihannya itu, mungkin dia adalah hamba Allah yang dimuliakan. Jangan lihat materi, jangan lihat pangkat, kedudukan, status sosial. Tidak boleh seperti itu. Karena yang paling mulia di sisi Allah itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang dimuliakan di antara kalian itu yang paling dekat dengan Allah, bukan yang paling dekat dengan harta, bukan yang paling dekat dengan dunia, pangkat, jabatan, kedudukan. Yang paling dekat dengan Allah, itulah yang dimuliakan oleh Allah. Innallaha ta'ala la yanzuruna ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuruna ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat topengmu, wajahmu, status sosialmu, gelarmu. Allah tidak melihat tubuhmu, bentuk fisikmu, tampan, jelek, tinggi, pendek, hitam, putih, mancung, pesek, keriting, lurus. Yang Allah lihat itu cuma dua, hati dan perbuatan. Hati itu apa? Ilmunya tasawuf. Perbuatan itu apa? Syariat. Jadi syariat dengan hakikat itu sepaket. Belajar syariat tanpa tasawuf sesat. Tidak tahu kita siapa yang disembah. Belajar tasawuf tanpa syariat zindik, ngada-ngada, ngarang sendiri tanpa pedoman, akhirnya sesat. Akhirnya apa? Zindik, ngada-ngada, tidak perlu sholat lagi. Akhirnya sholat ditinggalkan dengan alasan sudah ma'rifat. Nabi Muhammad itu paling dekat sama Allah, kekasih Allah, dijamin masuk surga, dosa diampuni, masih sholat. Kalau ada orang yang mengaku bermakrifat meninggalkan sholat, itu zindik namanya. Jangan diikuti, tambah rusak. Nah, jadi selagi kita masih hidup, pasti rezeki kita masih ada. Tidak akan mati sebelum rezeki itu habis. Jadi mati dulu atau habis dulu rezekinya? Mati dulu
Atau habis dulu rezekinya? Hah? Mati dulu baru berhenti rezekinya. Nah, yang terakhir, Allah menjamin apa yang menjadi jatah kita pasti sampai. Ya ayyuhan nas ajmilu fit talaf. Wahai manusia, janganlah engkau berputus asa apabila rezeki belum sampai kepadamu. Fa innahu laisa abdi bi illa ma kutiba lahu. Sesungguhnya apa yang menjadi jatahmu pasti sampai. Jadi tidak usah gerasak gerusuk, tidak usah khawatir. Berbaik-baiklah kalian dalam mencari rezeki. Apa yang menjadi jatah pasti sampai. Apa yang bukan menjadi jatah kita mustahil sampai. Pemahaman seperti ini butuh keyakinan. Jadi kalau kita berdagang, tiba-tiba tetangga kita juga ikut berdagang, enggak usah iri, enggak usah marah. Rezeki itu sudah dikasih oleh Allah dan jatahnya pasti sampai ke kita. Kita kan sering kalau kita jualan, tetangga kita ikut jualan, meriang. Nah, mau jualan pempek belum, enggak usah khawatir. Kalaupun pempek kamu tak laku, Allah kasih jalan rezeki yang lain. Dagangan memang berkurang omset, tapi ingat Allah kasih rezeki yang lain apa? Dibuat badan kita sehat, dibuat istri waras, dibuat anak waras, dibuat anak tuh cerdas, pintar, sekolah dapat beasiswa tanpa biaya, sama saja. Jadi jangan kita memandang rezeki itu selalu sifatnya materi, duit. Badan sehat, otak waras, bini waras, anak waras itu rezeki. Banyak orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, harta banyak, istri tak waras, anak tak waras. Suami pergi kemana, istri kemana, anak kemana, ibu kemana, tidak jelas. Akhirnya apa? Rumah tangganya hancur, hilang sorga dia di dunia ini. Baiti jannati, rumahku ada sorgaku. Kalau di dunia ini sorga sudah hilang, di mana lagi tempatmu sorga itu? Tidak ada lagi. Lihatlah kita nih bapak-bapak, capek bekerja, pulang ke rumah, lihat istri, lihat anak, hilang capeknya. Rela berkorban, hujan, panas, siang, malam, demi apa? Demi menghidupi anak istri dengan cara yang hak, yang benar. Nah, jadi Allah berfirman di dalam surah At-Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuka wal 'aqibatu littaqwa. Kata Allah, perintahkanlah keluargamu itu untuk sholat dengan sabar. Sholat itu disuruh ibadah. Kami tidak memerintahkan kalian untuk mencari rezeki, melainkan kamilah yang akan memberikan rezeki kepadamu. Ini perintah. Kenapa? Karena orang ketika sudah dia benar-benar menyerahkan dirinya, hidupnya secara totally lahir batin kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Allah akan memberikan rezeki dari segala arah yang tidak pernah kepikiran. Barang siapa yang menyerahkan hidup secara totally kepada Allah lahir batin, maka Allah akan mencukupi semua kebutuhannya. Maka peribahasa mengatakan, apabila kau menanam rumput tidak mungkin tumbuh padi. Apabila kau menanam padi pasti akan tumbuh rumput. Kalau kau kejar dunia, akhirat tak kau dapat. Apabila kau kejar akhirat, dunia akan melayanimu. Nah, jadi kalau kita ini kalau dalam urusan dunia selalu gagal, nggak usah lagi dikejar, fokus saja ibadah. Nanti ada saja rezeki buat kamu, asalkan hidupnya lurus. Jangan mengot, jangan bengkok, lurus saja. Ada jatah, pasti sampai jatah itu.
maka oleh sebab itu yakinkan pada hati ini, tanamkan pada diri ini bahwa Allah itu menjamin dari setiap rezeki. Tidak usah lagi curang, jangan lagi tak jujur, hiduplah di dunia ini dengan kejujuran. Maka satu yang diajarkan oleh Rasulullah itu jangan dusta. Orang yang jujur selamat, orang yang tak jujur celaka. Makin banyak bohong makin menderita, makin banyak bohong makin terpenjara hidupnya karena kebohongan. Karena orang yang suka berbohong itu pasti akan ada bohong-bohong yang lain untuk menutupi kebohongan-kebohongannya. Jadi hidup ini penuh dengan kebohongan. Kapan benarnya hidup ini? Nah, maka jujur, karena Nabi itu jujur. Kalau kita sayang sama Nabi, sayang sama Rasulullah, nah jadilah orang jujur. Tidak usah cari kesempatan. Kalau mau nolong orang, tolong orang tuh. Tidak usah ngarep-ngarep biar dibalas, tidak usah. Makin banyak kau berharap kepada makhluk, makin menderita hidupmu. Kalau sudah membantu, lupakan. Kalau sudah berbuat baik, lupakan. Yang harus banyak kau ingat itu dosa, maksiat. Itu sering ingat supaya banyak tobat, supaya banyak berbuat amal soleh. Maka kata Allah di dalam surah Al-Kahfi ya, ayat 110, Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin liqa itu mengenal atau berjumpa dengan Allah, beramal solehlah kalian dan jangan menyekutukan Allah dalam ibadah. Amalan soleh apa itu maksud amalan soleh itu? Dengan perbuatan, perbaiki syariatnya, perbaiki hubungan kita sesama manusia. Jangan kamu menyekutukan Allah dalam ibadah, perbaiki jiwamu, hatimu dengan apa? Dengan makrifat. Jadi makrifat dan syariat itu, hakikat dan syariat itu satu paket. Jadi belajar ilmu makrifat, belajar ilmu tasawuf itu dasarnya adalah kajian kita kemarin, syariatnya harus benar supaya tidak tertipu dengan tipu daya syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu saja bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, menarik pembahasan tentang rezeki ini. Tadi disebutkan bahwa rezeki itu dijamin oleh Allah. Tapi kenyataan yang ada itu banyak sekali orang mati karena kelaparan. Nah ini nggak usah kita bicara di Palestina, itu memang lagi pertempuran. Di Indonesia saja itu banyak sekali orang yang mati kelaparan. Nah ini bagaimana sinkronisasi antara rezeki itu dijamin, tapi di lain pihak itu banyak yang tidak dapat, apa ada yang korupsi di situ. Itu satu, Ustaz. Yang kedua, tadi disebutkan bahwa rezeki itu sudah ada jatahnya. Jadi selagi rezeki itu masih ada, orang itu dijamin hidup. Nah yang jadi pertanyaan, Mamanu kalau kita rezeki itu kita irit agar umur panjang. Itu kan bisa dikias bahwa dari kalau keadaan sehari-hari kita punya duit sekian, supaya tidak habis irit pakaiannya, panjanglah dia. Nah ini bagaimana hubungan antara panjang umur atau pendek umur dengan rezeki tadi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hikayat Islam
Ada seorang laki-laki motong rambut, datang ke barbershop. Kata barbershop itu, Tuhan itu tak ada, Allah itu tak ada. Kenapa begitu, Mas? Karena kalau memang benar-benar Allah itu ada, kenapa masih ada orang yang mati karena kelaparan? Mulai bimbang yang rambutnya dipotong tadi, benar juga Jadi kepikiran, selama rambutnya dipotong kepikiran, kalau memang benar-benar Allah itu ada, kenapa masih ada orang yang mati kelaparan? Bingung dia, bimbang. Begitu pulang dari potong rambut, keluar dari barbershop, dia melihat ada orang yang banyak rambutnya masih gondrong. Lalu kembali dia ke barbershop. Mas, ya kenapa? Barbershop ini tak ada. Kenapa? Lihat di luar sana, masih banyak yang rambutnya gondrong. Apa kata barbershop itu? Kenapa rambutnya gondrong itu? Karena dia tidak minta dipotong rambutnya. Nah begitu juga Allah. Kenapa ada orang yang mati kelaparan? Karena dia tidak minta ke Allah. Nah itu analogi ceritanya untuk meyakini diri kita. Jadi ada kemungkinan orang yang mati kelaparan itu salah satunya dia tidak minta dan tidak berserah diri kepada Allah. Nah itu secara analoginya. Jadi keadaan-keadaan seperti itu jangan mengalahkan keyakinan kita kepada janji dan jaminan Allah. Satu. Kedua, memang sudah takdirnya bakal mati dalam keadaan lapar. Alhamdulillah kita yang punya badan sampai saat ini masih hidup, masih bisa makan. Nah, itu yang pertama. Nah yang kedua, karena rezeki ini tidak akan habis selagi kita masih hidup, bagaimana kalau rezeki itu diirit saja supaya umur panjang? Nah yang ngasih rezeki itu kan Allah, yang ngatur keluar masuk rezeki itu Allah. Yang dikatakan rezeki itu yang Allah beri ke kita, bukan yang Allah beri kita irit. Bukan, tapi apa yang Allah beri itulah sudah kehendak dan ketentuan Allah. Tidak bisa diirit-iritin, Pak. Dikit-dikit biar rezeki ya Allah supaya umur aku panjang misalnya kan. Diakal-akalin, tidak bisa, Pak. Itu sudah menjadi ketentuan. Nah jadi harus yakin saja, Pak, dalam hidup ini. Karena rezeki kita yang hakiki itu sebenarnya apa yang kau makan, apa yang kau pakai, itu rezeki kamu. Yang duit yang kau simpan ratusan juta di bank itu belum tentu rezeki kamu. Bisa jadi uang yang ratusan juta di bank itu rezeki dokter. Dibuatnya kita sakit, duit habis, rumah terjual, kebun terjual, ujung-ujung mati juga. Nah berarti aset yang kau miliki itu sesungguhnya bukan milik kamu. Allah cuma nitip saja uang itu ke kita, tapi rezekinya untuk orang lain. Nah maka rezeki kita itu yang kita rasakan sekarang, baju, sewet, kopiah, kacamata, HP, yang sedang kau rasakan itu rezeki kamu. Bahkan uang yang ada di dompet kita ini juga belum tentu rezeki kita. Bisa jadi pulang dari sini ban mobil pecah, uang cuma ada 1 juta, dua-duanya pecah, nombok. Ternyata uang 1 juta ini rezeki yang punya ban. Nah maka rezeki kita yang sesungguhnya itu adalah apa yang kau rasakan, apa yang sudah kau makan, apa yang sudah kau pakai, itulah rezeki kita. Nah begitu Pak Haji cara nyikapinya. Jadi jiwa kita jadi tentram. Nah jadi apa yang ada itulah rezeki kita, disyukurin. Mudah-mudahan bahagia hidup. Itu Pak Haji ya. Alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Ini Pak Ustadz. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dan saya mohon maaf bila mana pertanyaan saya ini kurang berkenan atau tidak benar. Apa-apa. Ini semuanya kesalahan saya atas kebodohan saya Ustadz. Nah ini pertanyaan saya mengenai hablum minanas, hablum minanas apa? Istilahnya hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia sesama manusia berkaitan dengan rezeki tadi Ustaz. Nah, kita yakin, saya yakinnya bahwa rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Namun kita harus selalu berbuat baik sesama kita untuk mendapatkan rezeki. Nah, pertanyaan saya, apakah Allah ini pernah mengancam manusia
kamu harus membantu saudaramu, misalnya. Bila kamu tidak membantu saudaramu, kamu akan celaka atau kafir. Nah, apakah ada? Allah mengatakan demikian, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ancaman-ancaman seperti itu, tolong menolonglah kalian dalam berbuat baik, dan janganlah kamu tolong menolong dalam kejahatan, keburukan. Itu perintah, saling tolong menolong dalam kebaikan. Siapa yang tidak menolong orang yang dalam berbuat kebaikan, putus rahmat. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya putuslah rahmat dari orang-orang yang tidak menyukai orang-orang yang berbuat baik, atau tidak menolong orang yang berbuat baik. Putus rahmat. Putus rahmat itu indikasinya banyak. Celaka, sial, banyak masalah, banyak musibah. Kenapa? Benci sama orang berbuat baik. Benci sama penjahat tak berdosa. Kalau benci sama orang soleh, kualat. Nah, jadi terputus rahmat. Terputus rahmat itu sial hidup. Nah, jadi bantulah saudara-saudara kita dalam keadaan kekurangan semampu kita. Ada orang ngutang, pengen ngutang uang sama kita 1 juta. Itu usahakan kalau bantu orang itu jangan dalam bentuk hutang, kasih. Mau pinjam berapa? 1 juta Pak Haji. Saya tidak punya uang 1 juta. Ini uang 500 saya kasih. Jadi jangan diutangi. Kenapa? Karena kalau kita ngutangi orang tuh banyak perkara. Satu, renggangnya silaturahim. Lihatlah orang kalau punya utang sama kita, ngindar terus dia. Kita duduk di ujung, dia duduk di ujung sana, takut ditagih. Maka jangan suka ngutangi, tapi kasih. Nah, sering banyak apa orang-orang itu datang ke kita, ngutang, tidak usah, lah banyak pengalaman. Ini uang, pulang, nggak usah ngutang-ngutangan. Bahkan jadi musuh. Jadi musuh, Pak. Gara-gara urusan utang. Nah, bantulah sesuai dengan kemampuan. Usahakan kalau ada orang minta bantu sama kita, jangan dia pulang dengan tangan kosong. Nggak bisa kita bantu 100%, bantulah semampu kita. Setidak-tidaknya dia pulang punya ongkos pulang. Itu caranya supaya hidup kita berkah. Makin banyak kita bantu saudara kita, makin berkah hidup. Lihatlah orang yang hidup banyak manfaat itu panjang umur. Salah satunya, Pak, kalau kita ingin panjang umur itu banyak manfaat. Khairun nas anfa'uhum linas. Di antara kalian yang paling baik di sisi Allah, yang paling banyak manfaat hidup. Kalau kalian hidup di dunia ini sudah sedikit manfaat, bahkan tidak ada manfaat, dicabut nyawamu. Makan tidur, makan tidur, makan tidur kamar, makan tidur kamar, makan tidur kamar. Kata Allah, mamang ini hati kebacaan lain. Akhirnya apa? Dicabut nyawa kita. Kenapa? Jangan lagi berbuat dosa, jangan memperbanyak dosa. Nah, lihat orang yang hidupnya banyak manfaat, jalan terkepot-kepot masih hidup. Kenapa? Manfaat. Manfaat ilmunya, manfaat tenaganya, manfaat pikirannya, manfaat pendapatnya. Nah, hidup ini manfaat. Muka panjang umur. Nah, jadi kalau ada saudara kita minta tolong dalam kebaikan, tolong. Jangan ditolak, karena Allah yang mendatangkan hamba-hambanya untuk minta tolong kepada kita. Kalau ada orang yang minta tolong kepada kita, insya Allah ada jalannya. Ngapunian di komplek ini banyak uang, ngapu nak kaku nian, itu Tuhan nunjuk. Banyak uang lain, ngapu nak nunjuk aku nian, nah itu Tuhan itu nunjuk ke kita. Kenapa? Bantu dah. Nah, kalau engkau sudah bantu, apa yang terjadi? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan, keburukan seberat biji zarah, Allah akan balas itu semuanya. Tidak di dunia, di akhirat. Itu Pak Haji. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Habis? Alhamdulillah. Ibu-ibu ada? Ada Pak Ustaz. Oh ya, silakan. Maaf Pak Ustaz, agak di luar tema. Oke, serah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, manusia itu diciptakan Allah
adalah makhluk sempurna dan makhluk mulia, di mana kesempurnaannya yaitu manusia yang dapat menyempurnakan kesempurnaannya, di mana kemuliaannya yaitu manusia yang dapat memuliakan kemuliaannya. Dalam perbuatannya manusia dapat dikatakan bejat seperti hewan, dan dalam perbuatannya juga manusia dapat dikatakan mulia lebih daripada malaikat. Yang jadi pertanyaan saya, manusia yang bagaimana itu Pak Ustaz? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insanun kamil, manusia yang sempurna. Nah, manusia yang sempurna itu ada 4 tahapan yang bakal harus dilalui. Yang pertama tazkiyah an-nafs, yang kedua tasfiyah al-qalb, yang ketiga takhalliya asir, yang keempat tajalliya ar-ruh. Di 4 ini kalau mau dikupas panjang, tapi intinya saja, di dalam tubuh manusia ini ada jiwa. Allah tiupkan ruh kepada tubuh ini. Wa nafathtu fihi min ruhi. Allah tiupkan ruh itu kepada tubuh kita ini dari ruhnya Allah. Ketika ruh itu telah masuk ke dalam jasad, namanya jiwa. Jiwa ini adalah mediator untuk sampai kepada ruh sejati. Nah, di dalam jiwa ini ada 3: emosional, perasaan, pikiran. Pikiran itu timbul karena ada perasaan, perasaan itu timbul karena ada emosi, emosional. Maka Islam mengajarkan kita bermujahadah untuk memerangi diri. Abdullu jihadu ayujahida rajulu nafsahu wa hawa. Jihad yang paling utama itu adalah melawan diri dan melawan hawa nafsu, mengendalikan emosional. Apabila emosional sudah terkendalikan, maka perasaannya baik. Kalau perasaannya baik, pikirannya baik. Kalau pikirannya baik, perbuatannya jadi baik. Nah, ketika emosional, perasaan dan pikiran ini sudah sempurna, dia sudah bisa mengendalikan dirinya, kecerdasan emosionalnya timbul, itu akan bisa menjadi mediator untuk dia sampai kepada ruh sejati. Jadi begini Pak, ada orang yang intelektualnya cerdas, belum tentu kecerdasan emosionalnya itu cerdas. Karena ada dalam penelitian seorang mahasiswa dari Jepang itu pintar dalam bidang mata kuliah kimia. Begitu ujian selalu dapat nilai A+. Suatu ketika dia dapat nilai B, malu. Pulang ke rumah ngambil tali gantung diri. Berarti kecerdasan emosionalnya 0. Maka banyak orang yang punya gelar tinggi, kecerdasan emosionalnya 0. Contohnya apa? Koruptor. Sekolah lah tinggi-tinggi, profesor, doktor, tapi masih maling uang negara. Itu berarti kecerdasan emosionalnya 0. Nah, maka dibener ini emosionalnya dulu. Jadi kalau emosional, perasaan dan pikirannya sudah baik, maka disebut manas. Manas dalam ilmu psikologi itu namanya manas kalau jiwanya sudah bersih. Nah, manas ini menjadi mediator untuk sampai kepada ruh sejati. Ruh sejati itu namanya ruh kudusi atau roh kudus. Ketika jiwa ini sudah sampai kepada ruh kudus itu disebut Isa namanya. Maka akan turun Isa Al-Masih. Isa itu dari ruh yang kudus, yang bersih. Ketika jiwa ini telah masuk kepada ruh yang Isa, yang suci, yang bersih tadi, maka dia jadi manusia. Manas dan Isa jadi manusia. Maka derajat orang yang memiliki makom manusia itu lebih tinggi daripada malaikat. Nah, kita belajar ilmu agama ini adalah memanusiakan orang, karena kita ini belum tentu disebut manusia. Yang dikatakan manusia itu punya value, punya nilai, karena ada tubuhnya manusia tapi jiwanya belum manusia, masih sifat kebinatangan. Nah, sifat binatang itu sifat bahimia itu 3: banyak makan, banyak tidur, banyak syahwat. Nah, itu sifat binatang. Nah, jadi kalau kita ingin jadi orang manusia yang sejati, ingin jadi mulia, itu perbaiki kolbu, perbaiki jiwa, supaya datang cahaya Allah itu dari hati yang bersih. Inna nuro iza dakhala qalba infashaha wasyarha. Kata Nabi, apabila cahaya itu telah masuk ke dalam hati, maka hatinya akan menjadi luas dan lapang. Itulah
ketenangan. Itu Pak ya. Alhamdulillah. Habis? Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, telah Engkau saksikan semua apa yang kami lakukan pada pagi hari ini. Tidak ada perkataan yang tidak Engkau dengar, tidak ada lintasan hati kami yang paling dalam yang tidak Engkau simak, tidak ada gerak-gerik dan perbuatan kami yang tidak Engkau saksikan. Ya Allah, inilah hamba-Hambamu yang berlumur dosa bergelimang maksiat. Kini memohon kepadamu, wahai yang maha mendengar, betapapun kami tidak dapat melihatmu, tapi bukankah Engkau sedang menatap kami? Engkau tahu dari setiap kebusukan hati kami yang sering menyombongkan apa yang telah Engkau titipkan kepada kami. Hati penuh dengan kedengkian, iri, hasud, sum'ah, ujub, riya, fitnah, cinta dunia, takut mati. Ya Allah, Engkau tahu mata kami sering maksiat, Engkau tahu telinga kami penuh dengan dosa, dan Engkau pun tahu orang-orang yang pernah terluka karena lisan ini. Ya Allah, karuniakan kepada kami semua ampunan-Mu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakratil maut wa najata minan nari wa huwa indal hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sampai kapanpun kami tidak akan pernah berhenti mendoakan ibu bapak yang telah membesarkan kami dengan darah keringat mereka, membanting tulang pagi dan petang demi kami. Angkat derajat ibu bapak kami yang selalu direndahkan ya Rabb, muliakan yang selalu dihina, bahagiakan yang selalu dilundung kesusahan, bayarkan orang tua yang dihimpit hutang piutang, sembuhkan orang tua yang saat ini sedang terbaring sakit ya Rabb. Engkau yang maha tahu sisa umur mereka. Andai Engkau wafatkan mereka, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, ketika hatinya telah memaafkan kami, ketika hatinya telah ridho kepada kami. Ya Allah, ampuni kami ya Rabb, belum menjadi anak yang soleh dan soleha. Ampuni kami ya Rabb, belum menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ampuni kami ya Rabb, belum menjadi anak yang tahu balas budi. Ampuni kami ya Rabb, yang sering meremukkan perasaan ibu bapak. Ampuni kami ya Rabb, yang sering membuat ibu bapak kami menangis karena kemaksiatan diri kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa bisa memuliakan dan membahagiakan ibu bapak. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukan kami nanti di akhirat bersama orang-orang yang kami cintai. Pertemukan kami nanti di akhirat bersama orang-orang yang Kau cintai. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan hamba-Hamba-Mu yang telah berbuat baik kepada kami. Juga selamatkan kaum muslimin yang selama ini pernah kami sakiti, wala hatinya ridha dan mau memaafkan kami. Selamatkan kaum muslimin yang selama ini pernah menyakiti kami. Golongkan kami menjadi orang yang pemaaf, yang tulus. Ya Allah, berkahi majelis kami ya Allah. Lembutkan hati kami yang masih keras membatu, cahayai hati kami yang masih gelap gulita. Beri petunjuk kepada hati kami yang masih tersesat. Ya Allah, lindungilah kami dari niat yang salah. Lindungilah kami dari ilmu-ilmu yang salah.
Lindungilah kami dari amal-amal yang salah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau jadikan dunia ini menipu kami, memperbudak kami dan menyilaukan mata hati kami. Jadikanlah hari-hari kami menjadi hari-hari yang tidak pernah bisa melupakan-Mu walau sesaat. Jadikanlah hari-hari kami menjadi hari-hari yang indah hidup bersama-Mu. Bimbing kami ya Rob, tuntun kami, tunjukkan kami jalan yang benar, jalan yang Kau ridhoi, bukan jalan yang Kau murkai. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak yang soleh dan soleha. Jangan Kau karuniakan kepada kami anak yang durhaka sekecil apapun. Lindungi anak dan keturunan kami dari perilaku haram. Lindungilah anak dan keturunan kami dari perilaku haram. Lindungi anak dan keturunan kami dari barang-barang haram. Lindungi anak dan keturunan kami dari fitnah zaman, fitnah dunia, fitnah kubur, dan fitnah akhirat. Ya Allah, besar harapan kami kepada Engkau ya Rabb, agar Engkau wafatkan kami bersama keluarga, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allazi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha assalam. Wa akhir da'wakum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.